Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustaina Sasnur dengan NIM 2309075-2011 dari kelompok 4. Kami telah mengembangkan dashboard analisis data wisata Nusa Tenggara Timur berbasis RStudio Shiny yang sudah berhasil kami deploy. Tujuan dashboard ini adalah membantu wisatawan, masyarakat maupun pemerintah daerah dalam memahami potensi pariwisata NTT secara interaktif dan berbasis data. Dashboard ini terdiri dari 7 halaman utama, mulai dari ringkasan data, peta wisata, analisis popularitas, kategori wisata, distribusi data, dan machine learning hingga data lengkap. Data dan scraping. Data yang kami digunakan diperoleh melalui proses scraping dari Google Maps. Kami memanfaatkan API dari Apify, sebuah platform scraping online untuk mengambil data destinasi wisata NTT secara otomatis seperti nama tempat, lokasi, kategori, rating, dan ulasan pengunjung. Hasil scraping tersebut kemudian kami proses dari Google Colab dan data yang sudah terkumpul kami ekspor dalam format Excel. File Excel inilah yang selanjutnya kami impor dan olah di RStudio, mulai dari pembersihan data, transformasi, hingga permodelan sebelum akhirnya ditampilkan dalam dashboard Shiny. Dashboard Shiny dan menu-menunya. Yang pertama adalah halaman pertama, yaitu ringkasan, menampilkan gambaran umum data mulai dari total 209 destinasi Kabupaten ND sebagai wilayah dengan destinasi terbanyak, yaitu 29 lokasi taman nasional dengan rata-rata rating 4,48 hingga top 10 destinasi terpopuler yang dipuncaki Taman Nasional Komodo. Halaman ini juga dilengkapi dengan filter berdasarkan kota, kategori, dan minimum rating. Halaman kedua adalah peta wisata. Menampilkan 209 titik destinasi secara geografis. Ukuran lingkaran mencerminkan popularitas dan warna membedakan tingkatannya. Hijau untuk popularitas rendah, pink muda untuk sedang, dan pink tua sangat populer. Pengguna bisa klik tiap titik detail destinasi. Adapun halaman ketiga, analisis popularitas, menghitung skor popularitas dengan formula rating dikali log jumlah review plus 1. Ditampilkan scatter plot, diagram donat, proporsi, kategori popularitas, dan serta tabel ranking interaktif lengkap. Terus ada kategori, halaman keempat, yang dimana menyajikan 3 visualisasi, jumlah destinasi per kategori, rata-rata rating per kategori, dan box plot rating, sehingga kita bisa menilai setiap jenis wisata dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun halaman kelima, yang dimana ada distribusi data, menampilkan histogram rating yang mayoritas menumpuk di angka 4 dan 5. Histogram jumlah review dalam skala logaritmik serta box plot rating per kota untuk 10 kabupaten teratas. Pada halaman ke-6, machine learning akan saya jelaskan lebih lanjut sebentar lagi dan secara lengkap. Dan yang terakhir, data lengkap, yang dimana menampilkan seluruh 209 data dalam tabel interaktif yang bisa dicari, difilter dan diurutkan. Setiap baris memuat informasi lengkap mulai dari nama, kategori, kota, rating, jumlah review, skor, popularitas, dan hasil clustering. Nah, pada machine learning, bagian paling menarik adalah menu machine learning, di mana kami menggunakan 4 metode sekaligus, mulai dari K-means clustering dengan cluster 3 untuk mengelompokkan destinasi berdasarkan rating dan jumlah review. Hasilnya terbentuk 3 cluster. Cluster bintang dengan 13 destinasi yang sudah sangat populer.
yang sudah sangat populer, klaster menengah dengan 195 destinasi yang cukup dikenal, dan klaster berkembang yang masih butuh perhatian lebih. Kedua adalah metode linear regression, yang dimana memprediksi skor popularitas. Model ini menghasilkan nilai R2 sebesar 0,993, artinya model mampu menjelaskan 99,3% variasi data dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Fitur yang paling berpengaruh adalah jumlah ulasan untuk bentuk logaritmi. Ketiga adalah metode decision tree, yang dimana mengklasifikasikan destinasi ke dalam 3 kategori, sangat populer, dan kurang populer. Model ini mencapai akurasi 92,1% dengan jumlah review sebagai faktor penentu utama. Yang keempat, metode naive Bayes, yang dimana pendekatan probabilistik dan Laplace smoothing, akurasinya mencapai 81%, sedikit di bawah decision tree, namun tetap efektif sebagai pembanding dan validasi tambahan. Dari keempat metode ini, satu kesimpulan yang konsisten, jumlah ulasan jauh lebih menentukan popularitas dibanding rating semata. Secara keseluruhan, dashboard ini bukan sekedar alat visualisasi, tetapi juga media analisis berbasis data yang dapat membantu pengambilan keputusan di sektor pariwisata Nusa Tenggara Timur. Kami berharap hasil kerja kami ini bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan wisata Nusa Tenggara Timur ke depannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.